Bro, ini saya informasi di grup WA itu ini terjadi banjir bandang di Flores ini. Di Flores di bagian mana? Di Ngada itu tuh, kalau Di tidak salah. Ngada itu? Iya ya. Dikit apa kita tahu ya? Kurang tahu. Ini ada deh. Iya. Barusan kemarin. Ya kemarin tuh katanya banyak yang meninggal dunia, terus ini Rumah-rumah jurung tuh. iya tuh banyak rumah-rumah yang ikut bawa oleh arus. Iya, saya dengar barusan tadi nih, saya dilihat scroll di grup WA dan Facebook itu. Iya. Saya lihat ada orang-orang yang posting mengenai bencana yang terjadi di Ngada itu. Rasa kasihan juga lah ya. Iya. Rumah-rumah kan hancur kan, ekonomi hancur masyarakat nih. Apalagi di Pas corona begini kan. iya atau di situasi pandemi ini Iya. sementara krisis ekonomi lagi banyak bandang gitu. Susah lah ya, kita sebagai masyarakat susah kan itu Pak. Apalagi masyarakat yang latar belakang ekonominya lemah. Apa? Wih, tanpa memang Seperti benar. kita untuk itu sudah. Iya ya. Tapi saya harap, maksudnya kita sebagai mahasiswa ya, Iya. saya harap ini bencana yang terjadi di Ngada itu, saya harap pemerintah bisa turun tangan tuh lah. Iya ya. Untuk istilahnya menghapus air mata masyarakat yang di sana tuh yang lagi mengalami bencana itu. Begitu. Ya, memang penting ini peran penting Kasihan. dalam situasi seperti itu pemerintah. Iya Iya, kan pemerintah itu sebagai kasih contoh kepada masyarakat. Gitu. Dan supaya masyarakat yang lain juga itu ikut membantu. Ikut membantu gitu. Begitu. Tapi saya akui lah, kita sebagai masyarakat NTT ini rasa toleransinya tinggi lah, ya, rasa sosialnya tinggi. Iya. Dan saya baca tadi itu ada video potong gitu, Iya. maksudnya masyarakat berbondong-bondong untuk membantu Saling membantu. kawan-kawan di sana yang mengalami Kena musibah. itu. Saya akui itu. Bahkan ada yang apa istilahnya kasih beras itu, Iya. kasih pakaian yang sudah terpakai gitu. Iya. Wih, kasihan juga lo di sana. Tapi kita harapkan pemerintah bisa turun lah ya. Iya. Tapi yang setahu saya sih Iya. pasti pihak pemerintah sudah turun tangan lah ke sana. Ya, mudah-mudahan bisa diatasi dengan baik. Ya lah. Tapi begini, ini yang kita harapkan itu pemerintah itu bisa cepat mengatasi persoalan yang terjadi di Ngada itu. Ya lah. Tetapi kenyataannya selama ini kan banyak yang saya lihat tuh banyak para pejabat-pejabat atau pemimpin ketika dalam kampanye itu banyak janji-janji yang mereka sampaikan kepada masyarakat. Gitu. Bahkan janji-janji yang mereka sampaikan itu tidak terlaksana dengan baik. Nah sekarang kan dalam situasi bencana yang terjadi di Ngada itu, jangan sampai bencana yang terjadi di Ngada itu artinya pemerintah itu dicuekin atas persoalan yang masyarakat saat ini. Ya, terlalu suka lo gitu, kalau dicuekin begitu terlalu sih itu. Ya lah. Terus bagaimana ya? Seharusnya bagaimana? Ya seharusnya pemerintah harus bisa mengatasi itu. Karena yang kita lihat nih bro, kan ini kan bencana, bisa lihat bencana sangat besar sekali. Iya. Dan apalagi bencana di pandemi ini. Ini harus pemerintah, Ini masalah serius lah. iya, atau pemerintah itu tidak boleh main-main untuk menangani persoalan ini. Tadi Eja jelaskan mengenai banjir bandang yang terjadi di Ngada sana itu. Iya. Yang tadi Eja telah menjelaskan berbagai kekurangan apa yang sehari-hari masyarakat, terutama juga ada pihak oknum-oknum pemerintahan yang seakan-akan cuek terhadap istilahnya kasus-kasus yang terjadi oleh masyarakat gitu kan. Kira-kira pandangan Anda sebagai mahasiswa begitu ya, seharusnya seorang pemimpin itu seharusnya untuk jadi pemimpin itu kira-kira bagaimana itu? Kalau dari kacamata saya itu mengenai seorang pemimpin itu harus bisa melayani masyarakat dengan baik. Ya, Itu tujuan utama, salah satu tujuan utama. pemimpinnya. Terus yang kedua itu bisa menjalankan dia punya janji-janjinya pada saat pemilihan, bisa diterapkan kepada masyarakat. Terus yang ketiga itu seorang pemimpin itu tidak boleh pilih kasih dalam memberikan bantuan misalnya. Itu harus dipegang teguh oleh seorang pemimpin. Gitu. Sebagaimana yang dikatakan undang-undang keadilan sosial gitu ya. Gitu. Ya itulah. Tapi
ini juga bro, ini terkait sistem demokrasi kita itu kan banyak pelanggarannya, terutama itu dalam pelanggaran dalam money politik. Money politik itu. Ya. Jadi dalam berpolitik, bagi pemimpin yang mau mencalonkan dirinya, tentunya banyak pengeluaran yang ia keluarkan pada saat pemilihan. Pas tatap muka, Iya, semua kampanye maksudnya, turun ke apaan. Pelanggaran-pelanggaran ini bisa menimbulkan di kemudian hari. Misalnya seperti yang contoh ini yang kita bahas ini tadi kan mengenai bencana alam ini. Jangan sampai pemerintahnya karena pada saat pemilihan banyak uang yang dikeluarkan untuk kebutuhan masyarakat. Nah, di saat dia terpilih, di saat ia terpilih bisa saja dia bisa berpikir bahwa pada pemilihan itu saya punya uang banyak yang keluar. Nah, ketika saya menjadi terpilih, saya harus bisa mengembalikan uang-uang yang saya keluarkan pada saat pemilihan dulu. Jadi persoalan dalam demokrasi berpolitik dalam persoalan demokrasi sistem pemerintahan kita ini bisa ambruk lah gitu ya. Ambruk lah karena menggunakan sistem money politik gitu. Itu membuat tidak ada keadilan yang bisa terlaksanakan dengan baik di masyarakat. Ya, benar. Memang money politik ini tidak akan terlepas lah. Maksudnya memang secara kasat mata tidak bisa lihat. Tapi menurut pengalaman ini memang saya juga pernah mengalami seperti itu. Maksudnya ada orang tertentu ya yang ingin calon itu, dia melakukan pertemuan secara rahasia dengan kita, terus dia kasih amplop gitu kan. Iya. Tapi kalau seandainya kita iman kuat itu kita bisa tolak. Tapi yang bagi masyarakat tertentu yang ingin sekali butuh uang atau dia cepat tertarik dengan uang, dia terima. Tapi setidaknya kita sebagai mahasiswa kita bisa memikirkan, maksudnya pikir-pikir yang positif. Tentunya kita mengerti akan politik, mengerti akan birokrasi yang bersih itu bagaimana. Karena istilahnya money politik ini itu salah satu birokrasi yang kotor, tidak bersih begitu. Jadi kalau seandainya ada pemimpin yang money politik itu seharusnya jangan pilih dia. Karena apa? Ujung-ujungnya nanti kita yang sengsara. Kita enak pas saat ini dia kasih uang 150 ribu. Mas harga diri kita macam harga ayam pedaging, macam harga anjing 100 begitu. Kan tidak mungkin ya. Iya. Nanti kalau menurut pengalaman saya, ada seorang pemimpin yang pada awal kampanye dia menggunakan money politik. Nah, di saat dia menjadi pemimpin, dia tidak pernah menghiraukan masyarakat. Karena apa? Karena dia ingin mengembalikan modalnya. Kan dia sudah menggunakan modal banyak sebelumnya begitu. Jadi di saat dia pemimpin, tentunya dia satu atau 2 tahun begitulah dia menutupi segala modalnya yang dulu dia buang gitu kan. Jadi seakan-akan tidak ada keadilan di situ. Terkesan mementingkan dirinya sendiri begitu. Bagaimana Eza? Iya, memang benar apa yang disampaikan oleh Eza itu. Tapi dalam proses sistem demokrasi money politik ini kita juga bingung kita menyalahkan siapa atas persoalan ini. Yang saya rasa di sini itu kedua-duanya salah. Maksudnya pemerintahnya salah, calonnya salah, masyarakatnya salah. Mengapa saya katakan demikian? Itu karena sebelumnya pemerintah kan tahu bahwa dalam demokrasi itu tidak boleh menggunakan money politik gitu. Dan kalau kita menggunakan dalam berpolitik itu menggunakan sistem money politik itu merupakan suatu pelanggaran terhadap undang-undang gitu. Dan undang-undang ini sudah diketahui oleh bakal calon gitu. Dan masyarakat juga tahu bahwa ketika kita menggunakan atau menerima uang yang diberikan oleh seorang bakal calon, nah kita termasuk melanggar dalam demokrasi, aturan dalam demokrasi. Jadi persoalan ini saya rasa ini dua-duanya salah, tapi yang memulai persoalan ini ada bakal calonnya gitu. Tetapi sebagai masyarakat biasa pun siapa yang tidak mau terima uang? Siapa yang tidak mau terima uang? Begitu. Apalagi di situasi pandemi sekarang ini banyak masyarakat yang butuh uang, ekonominya lemah, membutuhkan uang gitu. Jadi masyarakat pasti tertarik atas tawaran-tawaran yang diberikan oleh bakal calon gitu. Ya, gitu.
Tapi setidaknya kita sebagai mahasiswa bisa mengatasi ini sedikit. Iya. Kita bisa, apalagi kan kita ini kan mahasiswa sosial, kita bisa amati secara sosiologisnya bagaimana peristiwa ini. Tapi mengenai bencana yang terjadi di Ngada itu kan tentunya kita harus mengharapkan kebijakan dari pemerintah itu ya. Iya. Kebijakan yang seutuhnya, sesungguhnya begitu lah, supaya demi Iya. kesejahteraan masyarakat Iya. yang seutuhnya begitu ya. Iya. Bagaimana? Kita harap sih mudah-mudahan itu terkait pemberian kebijakan itu jangan dilihat dari sisi maksudnya jangan pandang bulu untuk memberikan suatu kebijakan gitu. Nepotisme lah. Jangan ya. sampai begini, oh dia ini masyarakat ini dulu kan tidak memilih saya, masyarakat ini karena begini. Jangan memberikan sesuatu itu karena dilihat dari Ya. sisi Apakah itu dia ya. pilih saya atau Iya. tidak gitu. Ya. Memberikan sesuatu itu harus adil. Nah, kalau lu jadi pemimpin ya berarti milik semua orang gitu kan? Iya, iya. Bukan sekelompok orang saja bukan gitu ya. Dan wajar kalau masyarakat itu berbeda Apa dalam ya, demokrasi berbeda lah pendapat, itu. demokrasi lah. Maksudnya itu memang wajar Iya, itu. wajar. Itu. Ada oposisi, ada Iya. apa? Kalau tidak ada perbedaan berarti bukan politik itu namanya. Bukan negara demokrasi lagi itu namanya. Iya. Gitu. Tapi sudahlah. Mudah-mudahan persoalan yang terjadi sekarang itu menjadi bagian pembelajaran untuk kita yang menjadi generasi penerus Iya, bangsa iya. ini. Iya. Dan kita kan seorang mahasiswa yang bisa memimpin bangsa-bangsa Masa depan, Indonesia ini, masa depan Iya. negara kita ini. Jadi apa yang telah dilakukan oleh Oknum sebelumnya teh. oknum-oknum sebelumnya itu yang tidak baiknya kita jangan bawa, yang baiknya kita ambil. Iya, toh. Itu. Mudah-mudahan kita sebagai generasi penerus bangsa Indonesia ini bisa membawa nama baik negara Bangsa kita, kita iya, ini betul. ke arah yang lebih baik.